Presiden RI Joko Widodo dalam 2 periode kepemimpinannya terus menggenjot sektor infrastruktur demi kemajuan bangsa. Setiap bulan, satu persatu, proyek besar diperkenalkan dan diresmikan ke muka publik. Infrastruktur juga diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang tak Jakarta sentris. Maka dari itu Presiden Jokowi menginginkan adanya pembangunan infrastruktur harus menjadi penghubung untuk meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur bertujuan membangun peradaban baru. Berikut 10 mega proyek termahal yang sudah dan sedang dikerjakan BUMN. KEK Mandalika bernilai 23 triliun rupiah. Pemerintah tengah mengebut pengerjaan fasilitas di bidang ekonomi pariwisata senilai 23 triliun rupiah, yakni kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlebih Mandalika tengah menyongsong gelaran MotoGP 2021 yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika yang tengah digarap. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan pihaknya berkomitmen mengembangkan KEK Mandalika menjadi destinasi wisata unggulan berkelas internasional untuk menarik kunjungan wisatawan. The Mandalika akan dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan konsep sportainment karena akan menggelar event balap motor internasional MotoGP mulai 2021. LRT Jabodebek bernilai 29,9 triliun rupiah. Selain MRT, daerah ibu kota juga akan menikmati fasilitas lintas rel terpadu Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek. LRT sendiri adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia, dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangganya seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Proyek yang mulai dikerjakan pada 2015 lalu ini akan hadir dalam 2 jalur. Jika sudah beroperasi, PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan bertugas sebagai operator, seperti yang mereka lakukan di LRT Palembang. Sayangnya, akibat pandemi COVID-19, Adikarya memproyeksikan pengoperasian LRT Jabodebek yang memiliki nilai proyek senilai 29,9 triliun rupiah ini akan mundur hingga 2022. Padahal awalnya kick-off pelayanan akan dilaksanakan pada November 2021. MRT Jakarta NS Line bernilai 39,5 triliun rupiah. Proyek yang paling meraih antusias dari masyarakat luas khususnya penduduk Jakarta adalah Sistem Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. MRT Jakarta adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik tanpa bersilangan dengan jalan raya atau trek transportasi lain. Proses pembangunan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan fase pertama telah diresmikan pada 24 Maret 2019. Secara nilai investasi, MRT Jakarta fase 1 telah menelan biaya 17 triliun rupiah. Sementara untuk fase 2 diperkirakan nilai proyek mencapai 22,5 triliun rupiah. Maka jika ditotal pengerjaan MRT Jakarta dari fase 1 ke fase 2 menghasilkan nilai investasi sebesar 39 triliun rupiah. Pembangunan fase 2 akan lebih mahal karena tak seperti fase 1 yang punya trek layang. Seluruh trek dan stasiun fase selanjutnya akan dibangun di bawah tanah, yang tentu membutuhkan modal ekstra selama penggalian. Terminal Pelabuhan Patimban bernilai 43,2 triliun rupiah. Di klaster logistik laut, terdapat mega proyek terminal pelabuhan di Patimban, Subang, Jawa Barat yang beroperasi pada November 2020. Pelabuhan dengan terminal kontainer dan perkiraan kapasitas sebesar 7,5 juta TEUs ini dibangun dengan pertimbangan adanya potensi pertumbuhan demand di wilayah timur Jawa Barat. Selain itu, Pelabuhan Patimban mampu membantu mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. PLTU Batang bernilai 56,7 triliun rupiah.
Pembangkit listrik tenaga uap Batang atau Central Java Power Plant adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap ultra kritikal sebesar 2 kali 1000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU ini juga digadang-gadang menjadi yang terbesar di Asia. PLTU Batang yang akan dikelola oleh PT PLN akan dibangun oleh Special Purpose Vehicle PT Bimasena Power Indonesia yang beranggotakan Cipower 34%, Adaro 34%, dan Itochu 32%. PLTU Batang atau Central Java Power Plant ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa yang merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW. Sebagai salah satu proyek pilot KPBU pertama dan terbesar di Indonesia, PLTU Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk mendorong keterlibatan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kereta cepat Jakarta-Bandung bernilai 80 triliun rupiah. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini tercetus pada akhir 2015. Mega proyek ini diberi lampu hijau oleh pemerintah melalui Perpres 3 tahun 2016, sehingga pemerintah menjadikan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu proyek strategis nasional, dengan total investasi sekitar 80 triliun rupiah. Proyek tersebut digarap PT KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara BUMN dengan konsorsium Cina atau China Railway International. Sebanyak 4 BUMN yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jaya Marga Persero Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, dan PT Perkebunan Nusantara 8 turut terlibat dalam proyek ini membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Kilang Bontang bernilai 197 triliun rupiah. Kilang minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru Grassroots Refinery dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300.000 barel per hari yang akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Perencanaan pembangunan kilang minyak Bontang yang memakan biaya 197,58 triliun rupiah itu akan menggunakan konfigurasi dan mempertimbangkan sistem lain seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Kilang Tuban bernilai 225 triliun rupiah. Selain mengoptimalkan potensi kilang existing, Pertamina juga berencana membangun kilang baru di sejumlah daerah, salah satunya di Tuban, Jawa Timur. Kilang Tuban yang berwujud New Grassroots Refinery ini menelan biaya investasi sekitar 190 triliun rupiah. Pertamina mengklaim akan memiliki kapasitas produksi 300.000 barel per hari dan akan menggunakan konfigurasi petrokimia yang berintegrasi dengan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Dengan kapasitas sebanyak itu, kilang ini juga dibuat untuk mendukung produksi minyak yang berdikari dengan kapasitas nasional menjadi 2 juta barel per hari. Nantinya akan dibangun pula pelabuhan sepanjang 400 hingga 600 meter. Terkait integrasi dengan Pertamina, lebar dan kapasitasnya akan menyesuaikan. Dengan pembangunan yang masif ini, nantinya kilang Tuban digadang menjadi kilang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki teknologi tercanggih di dunia. Refinery Development Master Plan bernilai 246 triliun rupiah. PT Pertamina Persero berencana melakukan pengembangan terhadap 5 kilang existing yang mereka miliki. Kilang tersebut adalah Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Dumai di Riau, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Pelaju di Sumatera Selatan. Untuk mega proyek RDMP ini nilai investasi yang dikucurkan Pertamina menyentuh 246 triliun rupiah. Pengembangan ini menjadi salah satu proyek termahal yang digarap BUMN. Menurut Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Ignatius Talulembang, untuk membangun kilang memang dibutuhkan investasi yang tak main-main. Kendati mahal, menurutnya proyek ini akan melahirkan multiplier effect. Misalnya mampu meningkatkan kapasitas kilang existing menjadi 2 kali lipat dari 1 juta barel per hari pada saat ini menjadi 2 juta barel. Dengan peningkatan signifikan, maka seluruh kebutuhan BBM nasional bisa dipenuhi oleh kilang sendiri. Yang termahal, Jalan Tol Trans Sumatera PT Hutama Karya 476 triliun rupiah.
Pemerintah memberi amanat kepada PT Hutama Karya Persero untuk membangun dan mengembangkan jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Pembangunan yang diklaim Hutama Karya memakan investasi sebesar 476 triliun rupiah. Ini juga ikut dibantu oleh BUMN karya lain sebagai kontraktor.